Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Asyifa Putri dan rekan saya bernama. Dan saya Alvin Rizaki Syabana. Baik, di sini kami akan membahas apa itu dimensi filsafat ilmu dan apa saja dimensi filsafat ilmu. Yang pertama, apa itu filsafat ilmu? Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis. Karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Filsafat ini bisa diartikan segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan mengenai hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Tapi, menurut Louis Whitebeck, filsafat ilmu bertujuan membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan nilai dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Mari kita membahas apa saja dimensi filsafat ilmu. Pembahasan filsafat ilmu sangatlah penting karena akan mendorong manusia lebih kreatif dan inovatif. Filsafat ilmu memberikan spirit bagi perkembangan dan kemajuan ilmu, dan sekaligus nilai-nilai moral yang terkandung pada setiap ilmu baik pada tataran ontologis, epistemologis, maupun aksiologi. Ketika kita membicarakan tahap-tahap perkembangan pengetahuan, tercakup pula pelahaan filsafat yang menyangkut pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Pertama, dari segi ontologis, yaitu tentang apa dan sampai di mana yang hendak dicapai ilmu. Ontologi ini merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Membahas keberadaan yang bersifat konkret, tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis ini diantaranya itu adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya kebanyakan orang belum mampu membedakan antara penampakan dan kenyataan. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto atau ontos, yang artinya ada, dan logos artinya logik atau ilmu. Jadi ontologi bisa diartikan sebagai teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan unlimited reality yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani. Selanjutnya ada paham-paham ontologi yang dibagi menjadi 5 macam. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu, dan mungkin dua, dari materi maupun rohani. Monoisme ini dibagi menjadi 2 aliran, yaitu ada materialisme yang menganggap bahwa sumber asal itu adalah materi, bukan rohani, dan pemikiran ini dipelopori oleh Thales. Dan ia berpendapat bahwa sumber asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Aliran ini bisa disebut juga dengan naturalisme. Sedangkan yang kedua, idealisme, yang artinya sesuatu yang hadir dalam jiwa bisa disebut dengan spiritualisme. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari roh, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Tokoh aliran ini diantaranya ada Plato dan Aristoteles. Yang kedua, ada dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam, hakikat yang sebagai asal sumbernya yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Tokoh paham ini adalah Descartes. Yang ketiga, ada pluralisme. Berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Lebih jauh lagi, paham ini menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur. Tokoh aliran ini adalah Anaxagoras dan Empedocles yang menyatakan bahwa ada 4 unsur, yaitu pada tanah, air, api, dan udara. Yang keempat, ada nihilisme yang berasal dari bahasa Latin yang artinya tidak ada. Doktrin ini sudah ada semenjak zaman Yunani kuno.
dan tokohnya adalah Gorgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas, yaitu tidak ada sesuatu pun yang eksis. Bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui, dan terakhir sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Yang kelima, ada agnotisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun rohani. Aliran ini dapat ditemui dalam filsafat eksistensi dengan salah satu tokoh yaitu Soren Kierkegaard. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu ada epistemologi. Dengan pengertian secara garis besar adalah epistisme yang artinya pengetahuan, dan logos yang berarti adalah teori. Ada beberapa pengertian epistemologi yang diungkapkan para ahli yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami apa sebenarnya epistemologi itu. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau theory of knowledge. Seperti pengertian pada umumnya yang berasal dari kata Yunani, epistisme yang berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Di samping kedua itu adalah istilah pengetahuan, dan pengetahuan biasa juga bisa disebut dengan pengetahuan sehari-hari atau pengalaman sehari-hari. Pada bagian lain, di samping disebut ilmu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan paradigma positivisme sehingga ditentukan oleh sebab akibat, dan sedangkan penelitian kualitatif menggunakan paradigma naturalisme. Lalu masuk kepada ruang lingkup yang dengan menurut M. Arifin, Mudlor Ahmad, dan A.M. Saifuddin. Menurut M. Arifin, merinci ruang lingkup epistemologi meliputi dengan hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Lalu dari Mudlor Ahmad merinci menjadi 6, yaitu hakikat, unsur, macam tumbuhan, batas, dan sasaran pengetahuan. Bahkan A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab: apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu, dan mungkinkah kita bisa mencapai yang benar. Semua pertanyaan-pertanyaan itu dapat diringkas menjadi 2 masalah pokok, yaitu masalah sumber ilmu dan masalah benarnya ilmu. Objek dan tujuan. Objek epistemologi ini menurut Jujun S. Surya Sumatri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Tujuan epistemologi menurut Jacques Martin mengatakan tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan cara-cara yang memungkinkan saya dapat tahu. Lalu selanjutnya ada aksiologis. Menurut Kamus Filsafat, aksiologi berasal dari bahasa Yunani axios dan logos. Jujun S. Surya Sumatri mengatakan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Lalu, dari Bramwell membagi aksiologis menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah moral conduct, yang berarti tindakan moral. Di bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Di dalam etika, nilai kebaikan dan tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Yang dimaksudkan adalah tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan maupun terhadap Tuhan sebagai Sang Pencipta. Selanjutnya, mengutip pendapatnya dari Research Foundation, nilai itu objektif ataukah subjektif adalah sangat tergantung dari hasil pandangannya yang muncul dari filsafat. Nilai akan menjadi subjektif apabila subjek sangat berperan dalam segala hal. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur segalanya atau eksistensinya. Maknanya dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis ataupun fisik. Dengan demikian, nilai subjektif akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia seperti perasaan, intelektualitas, dan hasil nilai subjektif akan selalu mengarah pada suka ataupun tidak suka, senang atau tidak senang. Nah, dari berbagai materi yang sudah kita bahas tadi, kita bisa menarik kesimpulan atau garis besarnya adalah jika kita ingin membicarakan epistemologi ilmu, maka hal ini harus dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi ilmu. Secara detail, tidak mungkin bahasan epistemologi terlepas dari sama sekali dari ontologi dan aksiologi. Pembahasan mengenai epistemologi pun juga harus dikaitkan dengan ontologi dan aksiologis. Secara jelas, tidak mungkin bahasan epistemologi terlepas sama sekali dari ontologi dan aksiologis. Dengan intinya, mereka dari 3 materi ini tidak bisa dipisahkan dan pasti harus saling berkaitan. Jadi, dalam membahas dimensi kajian filsafat ilmu, didasarkan model berpikir sistemik sehingga harus senantiasa dikaitkan.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.